perkenalkan nama saya Denis Nadine Friska dari kelas 92. Halo, perkenalkan nama saya Areci. Halo, perkenalkan nama saya Joshua Marcelo Ponglia. Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari suku, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kira-kira kenapa ya penting persatuan dalam keberagaman? Yuk simak video berikut ini. Arti penting persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia ialah mencegah terjadi konflik dan perpecahan di masyarakat. Sebab Indonesia adalah bangsa yang menyemuk. Sudah sepatutnya kita menunjung tinggi persatuan dan kepentingan bersamaan di atas kepentingan pribadi. Membantu kita untuk belajar satu sama lain dan memahami bahwa setiap orang unik atau istimewa dengan cara kita masing-masing maupun cara orang lain. Dan menciptakan keharmonisan dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa kita. Keberagaman penting karena beberapa alasan, baik dalam masyarakat maupun dalam berbagai konteks seperti tempat kerja, pendidikan, dan komunikasi. Adanya persatuan atau bersatu dalam keberagaman dapat meningkatkan kehidupan yang rukun antar satu sama lain, yang dimana hal tersebut juga dapat meningkatkan kehidupan ataupun rasa kekeluargaan dan mengajarkan kita untuk saling menghargai dan tidak membeda-bedakan antar agama, suku, ras, ataupun antar golongan orang lain. Itulah sebabnya pentingnya menghargai dalam perbedaan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Pengangguran terjadi ketika sebagian besar angkatan tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan tidak menyebabkan ketidakstabilan sosial, mendorong penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi tinggi menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah kemiskinan. Permasalahan kesetaraan gender, meningkatnya kasus KDRT selama pandemi. Kasus ini terjadi pada masa pandemi COVID-19. Masalah yang terjadi dalam berita ini yaitu kekerasan dalam rumah tangga, atau bisa juga disebut KDRT. Permasalahan ini terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Permasalahan tersebut terjadi pada awal Januari 2020 hingga Juli 2020. Masalah ini berawal sejak banyak karyawan yang di PHK pada masa itu dan kesulitan untuk mencari mata pencarian lain, sehingga mengakibatkan penghambat pada ekonomi keluarga tersebut. Masalah itu yang membuat sang suami pusing atau juga bisa disebut stres dan melampiaskan pada istri dan anaknya karena hanya diam dan tidak bisa bekerja. Diperparah lagi karena adanya tuntutan dari anak-anak maupun ibu rumah tangga yang tidak saling mengerti, sulitnya mencari pekerjaan pada masa itu. Pada masa itu juga ibu rumah tangga dipaksa untuk bisa mengurus rumah, mengajar anak, dan lain-lain. Apabila pekerjaan tersebut tidak beres atau tidak sesuai dengan keinginan suami atau kepala rumah tangga, biasanya akan terjadi KDRT. Upaya yang dapat dilakukan ke depannya yaitu harus saling mengerti kesulitan satu sama lain, karena dengan begitu mereka bisa saling menguatkan satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang kedua yaitu ketika menghadapi masalah seperti itu harus menyelesaikannya dengan kepala yang dingin
dan jangan melakukan kekerasan karena itu tidak dapat menyelesaikan sebuah masalah. Pada kasus ini, 9 orang eksploitasi anak untuk mengemis ditangkap oleh Satpol PP. Tempat kejadiannya Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada 17 November 2022. Permasalahan bermula ketika anak-anak jalan ini dikoordinator oleh seseorang dan disebarkan ke beberapa jalan kota untuk mengemis. Diduga hal tersebut dilakukan sang pelaku karena ingin mendapat keuntungan dari hasil mengemis anak jalanan tersebut. Jadi hasil dari mengemis itu akan diambil dan hanya beberapa persen saja yang diberikan kepada anak tersebut. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah eksploitasi anak dengan cara pemerintah harus memperhatikan setiap anak yang tidak memiliki orang tua maupun tempat tinggal agar dimasukkan ke dalam panti asuhan agar mereka semua dapat terurus dengan baik. Dan juga diberikan pemahaman kepada anak-anak tersebut bahwa hal yang mereka lakukan itu tidak baik. Seharusnya mereka lebih baik berusaha dengan cara berjualan tisu dan lain sebagainya, karena mereka masih kuat dan dapat bekerja. Maka dari itu harus dijaga ketuhanannya karena telah disadari begitu pentingnya Bhinneka Tunggal Ika bagi Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia untuk memeliharanya. Ketuhanan suatu wilayah yang menjadi kekuatan utama dalam bernegara, disusul dengan saling menghormati perbedaan satu sama lain karena memang benar adanya bahwa negara Indonesia ini mengandung keberagaman perbedaan di dalamnya. Maka dari itu saling menghormati yang menjadi posisi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu adalah semboyan bangsa Indonesia. Sebagai pelajar, kita juga tetap harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dengan cara menghargai. Menghargai bisa dalam banyak bentuk, contohnya dalam kehidupan kita di sekolah, yaitu ramah terhadap guru, siswa, maupun staf yang ada di sana dengan cara menyapa mereka walaupun kita berbeda latar belakang dengan mereka. Kemudian dalam kelas, kita tetap harus menghargai teman-teman kita dengan cara tidak membeda-bedakan mereka dan berteman dengan mereka semua walaupun kita dalam satu kelas itu berbeda suku, kelas, maupun agama yang ada. Oleh sebab itu, sebagai pelajar yang baik, mari kita sama-sama menerapkan sikap saling menghargai dimanapun kita berada, mulai dari yang terdekat. Bersikap baik dengan sesama, tidak saling mengejek jika terdapat perbedaan, saling menghormati dan menghargai agama atau kepercayaan orang lain, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain.